Shalom saudaraku, terima kasih buat Tuhan untuk pertemuan kita dalam renungan harian ini. Biarlah kiranya lewat renungan ini kita diberkati. Dan sebelum kita masuk dalam renungan kita, marilah kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami, terima kasih buat kasih-Mu yang telah memberkati, menyertai kami sepanjang hidup kami. Terlebih hari ini kami masih berkesempatan untuk belajar dari kebenaran firman-Mu. Marilah Tuhan membuka setiap kehidupan kami supaya kebenaran firman-Mu dapat bekerja dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini judul dari renungan kita adalah Bisikan Tuhan di Ujung Nafas Lelah, yang didasarkan pada Yesaya 42 ayat 3. Demikian bunyi kebenaran firman Tuhan. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Amin. Saudaraku, hari ini saya tidak mengajak kita ke ruang pesta. Saya tidak membawa cerita tentang mujizat yang menggelegar atau penglihatan spektakuler. Hari ini saya ingin mengajak saudara masuk ke ruang sepi, kamar rumah sakit yang remang, kamar tidur seseorang yang sudah terlalu lama tak kuat bangkit dari kasur, atau ruang batin yang dipenuhi tanya, mengapa belum sembuh juga Tuhan? Bukan semua orang bisa mengerti ruang seperti ini, tapi Tuhan bisa. Saudaraku, mari kita dengarkan ayat ini baik-baik. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkan. Buluh hanya alang-alang tinggi, mudah patah, tak berguna jika sudah bengkok. Sumbu lilin kecil, jika nyalanya tinggal asap, orang akan tiup dan buang. Tapi Tuhan, Ia tidak memutus, Ia tidak memadamkan. Ia datang bukan sebagai hakim, tapi sebagai penyembuh. Ia tidak berkata, "Kamu terlalu lemah." Ia justru berbisik, "Aku masih di sini, bahkan saat kamu hampir padam." Saudaraku, ada seorang oma di ruang ICU. Ia sudah tidak bisa bicara. Hanya mata yang sesekali berkedip dan nafas yang naik turun dengan bantuan tabung oksigen. Putrinya berkata kepada seorang pendeta, "Pak Pendeta, Mama sudah tidak bisa berdoa, bahkan mengucap Tuhan pun tidak bisa." Pak Pendeta menunduk dan berbisik di telinga sang oma, "Mama tidak apa-apa. Tuhan tetap mendengar. Bahkan helaan nafasmu adalah doa." Dan pendeta percaya Tuhan hadir di sana. Ia tidak menunggu kata-kata. Ia mendengar nafas yang berkata, "Tuhan, aku lelah, tapi aku masih percaya." Saudaraku, ada seorang lagi, Ibu Yuli, seorang pengurus Komsel di Jakarta. Seorang wanita yang penuh semangat sampai suatu hari ia didiagnosis kanker stadium lanjut. Perjalanan pengobatan yang melelahkan, kemoterapi yang menyiksa tubuhnya, berat badannya turun drastis, rambutnya habis. Tapi lebih dari semua itu,
senyum di wajahnya pun hilang. Sampai suatu malam anaknya duduk di samping ranjang rumah sakit, mendengar suara pelan. Aku tahu Tuhan belum mengangkat sakitku, tapi aku juga tahu Dia belum menyerah padaku. Aku bisa merasakannya saat aku diam. Ada bisikan, aku di sini. Anaknya menangis. Ia merasa seperti mendengar suara Tuhan lewat suara ibunya yang hampir tak bersuara. Malam itu bukan tentang mukjizat kesembuhan, tapi tentang hadirat, tentang tangan yang saling menggenggam, dan Tuhan hadir dalam kesunyian, tidak untuk langsung mengangkat semua sakit, tapi untuk berjalan bersama dalam rasa sakit. Saudaraku, mungkin hari ini engkau seperti buluh yang patah. Saudara tidak kuat lagi. Bahkan untuk membaca satu ayat pun terasa berat. Saudara sudah tidak bisa memuji, hanya diam, hanya air mata. Pertanyaannya, di mana Tuhan saat kita tidak bisa lagi berdoa? Di mana Tuhan saat tubuh kita menjadi ladang peperangan rasa sakit? Jawabannya ada di Yesaya 42 ayat 3. Tuhan tidak sedang menilai keimananmu dengan suara keras. Ia tidak butuh suaramu. Ia tahu hatimu. Kadang bisikan Tuhan hanya bisa terdengar ketika semua suara lain diam. Dan itu sebabnya Tuhan hadir di ujung nafasmu yang paling lelah. Saudaraku, ada seorang pasien rawat inap, namanya Pak Johan. Ia sudah beberapa bulan dirawat dan menjadi frustasi. Ia bahkan sempat berkata, "Saya lelah. Mungkin lebih baik saya pulang saja ke sorga." Tapi suatu hari seorang perawat muda datang pagi-pagi sekali. Ia mengganti infus, mengecek tekanan darah, dan kemudian sebelum pergi ia berkata pelan, "Pak Johan, saya tahu Bapak lelah, tapi saya percaya Tuhan belum selesai dengan Bapak. Bahkan kalau Bapak tidak bisa bangun, Bapak masih memberkati saya lewat ketekunan Bapak bertahan." Pak Johan menangis. Ia berkata, "Saya pikir saya tidak berguna lagi, tapi ternyata Tuhan masih pakai saya." Terkadang Tuhan datang lewat orang-orang biasa untuk menyampaikan bahwa Dia belum pergi. Saudaraku, jangan ukur hadirat Tuhan dari kesembuhan. Ukur dari damai yang tidak bisa dijelaskan. Ukur dari air mata yang berubah jadi ketenangan. Ukur dari keberanian untuk bertahan hari ini, meskipun tidak ada perubahan drastis. Kalau hari ini saudara merawat seseorang yang sakit, saudara adalah tangan Tuhan. Kalau hari ini saudara yang sedang sakit, Tuhan tidak jauh. Ia ada di sebelah saudara. Ia tahu sakitnya. Ia pernah menanggungnya. Dan ia berbisik, "Aku tidak akan meninggalkanmu. Bahkan di ujung nafasmu, aku ada." Saudara terkasih, Tuhan tidak mencari nyala besar. Ia mencari sumbu kecil yang masih berusaha menyala, meski dengan asap dan bara yang nyaris padam. Dan bagi Tuhan, bara itu berharga. Ia akan meniupnya pelan, bukan untuk memadamkan, tapi untuk menghidupkan. Hari ini, izinkan Tuhan membisik di hatimu, "Aku masih di sini. Aku belum selesai, dan kamu tidak sendirian." Saudara terkasih, dalam nama Yesus Kristus, marilah kita menutup renungan harian ini dengan doa. Mari kita berdoa.
Bapa yang baik, Tuhan yang lembut, Engkau melihat helaan nafas kami, yang menghitung air mata kami, dan tidak pernah membiarkan kami sendiri di tengah sakit dan kelelahan. Tiupkan kehidupan-Mu atas sumbu kami yang hampir padam. Teguhkan buluh kami yang hampir patah. Dan biarlah kami mendengar, bahkan dalam sunyi terdalam, bisikan kasih-Mu yang berkata, "Aku tidak meninggalkan-Mu." Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, demikianlah renungan kita hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi saudaraku dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Sampai bertemu kembali dalam renungan harian selanjutnya. Haleluya.